Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau lahan pertanian di Jawa makin sempit? Terus buat makan 270 juta penduduk Indonesia itu dari mana? Nah, jawabannya mungkin ada di tempat yang selama ini sering kita anggap remeh. Namanya lahan rawa pasang surut. Tahu nggak, kita punya potensi yang besar pada lahan pasang surut. Menurut Haryono et al. Pada tahun 2013, luas lahan rawa pasang surut di Indonesia itu sekitar 20,12 juta hektar yang terdiri dari 2,7 juta hektar lahan potensial, 6,7 juta hektar lahan sulfat masam, 10,89 juta hektar lahan gambut, dan 0,44 juta hektar lahan salin. Menurut Direktorat Rawa dan Pantai tahun 2006, lahan rawa pasang surut yang potensial untuk lahan pertanian di Indonesia tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Jawa dengan luas sekitar 8.535.708 hektar. Tapi tunggu dulu, di balik potensinya yang gede banget, ternyata ada drama yang bikin petani dan lingkungan ikut nangis. Penasaran? Stay tune. Oke, pertama-tama apa sih sebenarnya lahan pasang surut itu? Bayangin guys, ada lahan yang ketersediaan airnya tuh dipengaruhi sama gerakan air di sungai. Dan gerakan air ini disebabkan oleh bulan. Sama kayak pasang surut di laut. Makanya dinamakan lahan rawa pasang surut. Jadi simpel aja. Saat air pasang, lahan tergenang. Saat air surut, lahan mengering kembali. Lahan ini terdiri dari dua jenis utama, lahan sulfat masam dan lahan gambut. Keduanya punya karakteristik yang beda-beda, tapi sama-sama bikin petani harus ekstra effort buat ngolahnya. Nah, lahan pasang surut ini nggak cuma satu tipe doang guys. Ada beberapa klasifikasi yang perlu kalian tahu. Yang pertama, ada yang namanya lahan sulfat masam. Ini lahan yang punya kandungan pirit yang tinggi dan bisa jadi super masam kalau teroksidasi. Ada 3 tipe. Yang pertama, ada tipe A. Kondisi yang paling bagus bisa ditanami jeruk, kelapa, padi lokal, dan sayuran kayak timun. Yang selanjutnya ada tipe B. Tipe B ini masih oke, cocok buat jeruk, padi, nanas, tomat, cabai, dan kacang panjang. Dan yang terakhir ada tipe C. Tipe C yang paling asam, cuma tanaman toleran yang kayak padi, kacang, tanah, dan kedelai yang bisa survive. Dan yang kedua, ada lahan yang namanya lahan rawa lebak. Ini lahan yang tergenang musiman, terutama pas musim hujan. Dibagi berdasarkan kedalaman genangan. Yang pertama, lebak dangkal. Lebak dangkal ini cuma tergenang sebentar, bisa ditanami padi, palawija, dan cabai. Yang kedua yaitu lebak sedang. Yang kedua ini genangan lebih lama, cocok buat semangka, kacang panjang, labu kuning, terong, dan mentimun. Dan yang terakhir ada lebak dalam. Genangan dalam dan lama, lebih cocok buat budidaya ikan atau kerbau rawa. Ketiga, lahan gambut. Ini yang paling unik karena mempunyai bahan organik tinggi dan dibedakan berdasarkan tingkat ketebalannya. Gambut dangkal kurang dari 1 meter merupakan yang paling subur dan bisa ditanami padi sawah, palawija, sagu, sayuran, bahkan tanaman perkebunan. Adapun gambut sedang dengan kedalaman 1-2 meter masih bisa ditanami sayuran, palawija, dan tanaman perkebunan, tetapi memerlukan pengelolaan air yang baik. Adapun gambut dalam yang kedalamannya lebih dari 2 meter, yang ini sangat terbatas banget, cuman cocok buat sayuran tertentu dan tanaman perkebunan. Bahkan yang lebih dari 3 meter udah harus diarahkan buat konservasi atau kawasan lindung. Dan tahu nggak, lahan ini tersebar luas di 3 pulau besar Indonesia, di antaranya di Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Saking luasnya bisa bikin kita bengong. Makanya pemerintah dari dulu udah ngincer ini lahan buat jadi lumbung pangan masa depan. Sejak abad ke-19, petani
mulai memanfaatkan lahan ini. Bahkan ada berbagai proyek besar yang pernah diluncurkan, mulai dari P4S tahun 1968 sampai yang paling kontroversial, yaitu mega proyek 1 juta hektar di Kalimantan Tengah tahun 1996. Oke guys, yang sekarang jadi pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus ribet-ribet ngolah lahan rawa pasang surut? Oke, simple ya guys. Pulau Jawa yang selama ini jadi andalan kita cuma bisa nyuplai sekitar 60% kebutuhan pangan nasional. Sisanya ya dari luar Jawa. Masalahnya, lahan di Jawa makin sempit karena banyak yang berubah, dari perumahan, pabrik, atau mal. Sementara jumlah penduduk terus bertambah. Lahan rawa pasang surut punya 7 keunggulan yang bikin dia layak jadi jagoan. Yang pertama, produktivitasnya masih rendah. Kok keunggulan? Iya, artinya masih bisa ditingkatkan. 2, lahannya masih luas banget. Yang ketiga, indeks pertanamannya masih rendah, jadi bisa ditanam lebih sering. Yang keempat, ada banyak lahan yang terdegradasi tapi masih bisa diperbaiki. Yang kelima, pola produksinya bisa melengkapi pola produksi di Jawa. Yang keenam, persaingan dengan sektor non-pertanian masih rendah. Dan 7, teknologinya sudah tersedia. Lengkap kan? Tinggal action aja. Tapi tunggu dulu guys, kalau emang segitu potensialnya, kenapa sampai sekarang belum maksimal dimanfaatin? Nah, ini dia drama yang tadi gue sebut di awal. Persoalan pertama, produktivitas masih rendah. Tanah di lahan rawa pasang surut ini unik. Ada yang super asam karena kandungan pirit tinggi. Ada yang penuh bahan organik kayak gambut. Belum lagi soal genangan air yang bikin tanaman sering terendam. Hasilnya, panen gak maksimal. Persoalan kedua, pendapatan petani rendah. Bayangin guys, udah capek-capek nanam, pas panen malah banjir produk di pasar. Harga jatuh. Belum lagi biaya produksi yang mahal karena harga pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja yang tinggi. Aksesibilitas juga masih terbatas, jadi susah buat jual hasil panen. Dan yang ketiga, kerusakan lingkungan. Ini yang paling parah. Banyak lahan yang diterainek berlebihan biar bisa ditanami. Akibatnya, tanah gambut jadi kering, mudah terbakar, dan melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Tahun 2015, ingat nggak? Kabut asap hebat dari Kalimantan dan Sumatera. Nah, itu salah satu dampaknya. Plus, penggunaan pestisida yang nggak terkontrol bikin perairan tercemar, ikan mati, ekosistem rusak. Sedih kan? Oke, jangan pesimis dulu, ada kok solusinya. Pemerintah dan para peneliti udah nyiapin strategi buat bikin lahan rawa pasang surut ini benar-benar jadi lumbung pangan masa depan. Strategi pertama yaitu kita dapat meningkatkan produktivitas lahan. Caranya gimana sih? Pertama, kita dapat memilih komoditas yang tepat sesuai jenis tanahnya. Kalau lahan sulfat masam tipe A itu cocoknya ditanam tanaman jeruk, kelapa, dan padi lokal. Kalau misalnya tanahnya jenis tanah lebak dangkal, maka bisa ditanam padi dan juga palawija. Kemudian kalau gambut dangkal itu bisa ditanam padi sawah, sagu, bahkan tanaman perkebunan. Pokoknya jangan asal tanam ya. Kita harus menyesuaikan sama karakteristik tanahnya. Lalu strategi yang kedua, kita dapat meningkatkan pendapatan petani. Petani harus dibantu dengan akses modal yang lebih murah, teknologi yang lebih tepat guna, dan juga sistem pemasaran yang jelas. Jangan sampai mereka sudah susah payah nanam, pas satu jual nggak ada yang beli atau harganya anjlok.
Kemudian, strategi yang ketiga, kita dapat melakukan perbaikan kualitas lingkungan. Nah, ini nih yang paling penting. Drainase harus terkontrol dan jangan berlebihan. Gunakan pestisida secara bijak dan terkontrol. Dan juga yang paling keren, sekarang lagi dikembangkan sistem pertanian integratif dan ramah lingkungan. Contohnya, kombinasi tanaman ikan-ikan ternak di lahan lebah dalam. Jadi nggak cuma fokus ke tanaman aja, tapi juga perikanan dan peternakan. Ditambah kita juga perlu kembangkan komoditas spesifik seperti tanaman obat, tanaman untuk kosmetik, dan pestisida nabati biar lebih modern dan punya nilai jual tinggi. Jadi guys, lahan rawa pasang surut itu bukan cuma soal tanah yang becek dan susah diolah. Ini juga soal masa depan ketahanan pangan Indonesia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan menjaga lingkungan. Lahan ini bisa jadi penyelamat kita. Yuk kita dukung para petani dan peneliti yang berjuang di luar sana, karena masa depan ada di tangan kita semua.